Selamat siang sahabat sukses sekalian. Jumpa lagi dengan saya di episode yang ke-22. Rahasia membagi waktu, bisnis, dan tugas negara. Banyak orang bertanya, "Mas, kok bisa ya kerja jadi PNS tapi masih sempat ngurus bisnis?" Bahkan ada yang bercanda, jangan-jangan jam kantor dipakai dagang. Saya hanya tersenyum, karena yang tidak mereka lihat adalah apa yang saya lakukan ketika orang lain masih rebahan. Ketika jam istirahat hanya dipakai scroll media, dan ketika malam hanya digunakan untuk membangun mimpi. Menjadi PNS atau karyawan bukan alasan berhenti berkembang, tetapi juga bukan alasan melalaikan amanah. Suatu hari, seorang teman berkata, "Aku pulang kantor capek, kamu kok masih bisa ngurus usaha, rapat bisnis, membuka cabang, bahkan masih membuat konten?" Saya menjawab pelan, yang membuat kita berbeda bukan jumlah waktunya. Kita sama-sama diberi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang berbeda adalah cara memakai waktunya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Banyak sekali orang ingin hasil orang sukses, tetapi tidak mau menjalani pola hidupnya. Hari itu saya sadar, rahasia terbesar bukan bekerja lebih keras, tetapi mengatur hidup lebih cerdas. Di video kali ini, saya akan membagikan 4 trik yang jarang diketahui orang. Trik sederhana, tetapi mampu membuat saya tetap berusaha optimal sebagai PNS, sekaligus mengembangkan beberapa bisnis. Dan justru nanti di trik terakhir adalah yang paling mengejutkan. Banyak orang berkata, "Aku nggak punya waktu." Padahal masalahnya bukan waktu, melainkan energi. Rahasia pertama adalah mengerjakan pekerjaan yang paling penting saat energi sedang tinggi. Pagi hari, saya fokus pada tugas sebagai PNS, sebagai karyawan. Tidak membalas chat yang tidak mendesak. Karena kalau pekerjaan utama selesai dengan baik, pikiran menjadi jauh lebih ringan, dan kita merasa bersemangat, bersyukur, karena sudah ada pencapaian produktif di hari itu. Pernah ada rekan bertanya, "Bisnismu nggak takut terbengkalai ya?" Saya menjawab, justru karena penting, saya tidak mencampurnya dengan pekerjaan kantor. Tugas negara harus selesai lebih dahulu. Prinsip ini membuat hati tenang dan bisnis pun berkembang tanpa mengganggu pekerjaan. Rahasia kedua adalah menciptakan atau membuat sistem, bukan menjadi orang yang mengerjakan semuanya. Banyak orang gagal karena merasa dirinya harus mengurus setiap detail. Saya justru belajar mendelegasikan. Ada admin yang membalas pelanggan, ada tim yang mengurus operasional, ada jadwal yang sudah tersusun rapi, dan ada manajerial tim yang memanage jalannya usaha. Ketika sistem berjalan, bisnis tetap bergerak meski saya sedang bekerja di kantor. Inilah yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Memang ada konsekuensinya, yakni biaya SDM yang bertambah. Tetapi itu sangat sepadan dengan apa yang akan kita dapatkan. Sebagai contoh perbandingan simpel, semisal kita membuka toko kelontong, kemudian kita jaga sendiri, memang hasilnya akan optimal karena kita kelola sendiri. Katakan sebulan kita untung 5 juta rupiah. Tetapi waktu kita habis tersita. Dan semisal ketika kita tidak membuka warung, omset hari itu akan hilang. Namun beda cerita ketika kita menggaji karyawan 1, misal gaji 2 juta,
profit kita akan berkurang dari 5 menjadi 3 juta. Namun, waktu bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih produktif. Bahkan, kita bisa membuka cabang, tinggal menyesuaikan dengan kemampuan modal kita. Rahasia ketiga, memanfaatkan waktu kecil yang sering terbuang. Kalau dihitung, ada puluhan menit, bahkan bisa juga sampai berjam-jam waktu yang hilang setiap hari. Menunggu rapat dimulai, perjalanan pergi dan pulang, antre makan siang, atau waktu santai sebelum tidur. Banyak sekali orang menghabiskannya hanya dengan gawe, memonitor media sosial tanpa tujuan. Coba kita lihat introspeksi diri kita. Jam berapa saja yang kita masih luang dan belum dimanfaatkan dengan optimal. Rahasianya adalah mengumpulkan waktu-waktu kecil menjadi waktu produktif. Misalnya, saat jam istirahat, saya menulis ide konten beberapa menit. Kemudian, di sisa jam istirahat atau malam hari, tinggal merekam. Saat perjalanan di mobil, saya mendengarkan podcast bisnis atau materi pengembangan diri. Sedikit demi sedikit ilmu bertambah. Seperti menabung receh, awalnya terlihat kecil, tetapi lama-lama jumlahnya besar juga. Seorang teman pernah bertanya, "Kok ide bisnismu ada saja?" Saya tersenyum kecil, lalu menunjukkan catatan di ponsel yang berisi banyak ide. Ide itu bukan muncul sekaligus, tetapi dikumpulkan dari waktu-waktu kecil yang sering dianggap tidak berarti. Dan juga, semakin kita peka dengan peluang, akan semakin mudah kita menemukan peluang dan memanfaatkan waktu dengan jauh lebih baik. Rahasia yang keempat adalah berani berkata tidak. Inilah rahasia yang paling jarang dibahas. Banyak orang gagal mengatur waktu bukan karena terlalu sibuk, tetapi karena tidak enak menolak. Semua undangan diikuti, semua ajakan diterima, semua acara didatangi. Akibatnya energi habis untuk hal-hal yang tidak membawa kita menuju tujuan kita. Suatu ketika seorang teman mengajak nongkrong hampir setiap malam. "Ayolah friend, hidup cuma sekali. Masa harus serius terus?" Saya tersenyum sambil berkata, "Benar kawan, hidup cuma sekali. Makanya aku ingin menggunakannya sebaik mungkin. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak energinya." Bukan berarti memutus silaturahim, tetapi saya belajar memilih prioritas. Ada saatnya bekerja, ada kalanya keluarga, ada waktunya membangun bisnis, dan ada masanya beristirahat. Plot twistnya adalah, setelah beberapa tahun berlalu, teman yang dulu sering mengajak nongkrong justru bertanya, "Bagaimana caranya biar bisa punya bisnis kayak kamu, bro?" Saya tidak lebih pintar dari mereka. Saya hanya lebih sering mengatakan tidak pada hal-hal yang menghabiskan waktu agar bisa mengatakan ya pada masa depan. Dari perjalanan ini saya belajar 4 hal penting. Yang pertama adalah hormati amanah sebagai PNS atau karyawan di mana Anda bekerja dengan sebaik mungkin. Jangan pernah meludahi sumur tempat Anda meminum. Pelajaran kedua, bangun sistem agar bisnis tidak bergantung pada diri sendiri. Teruslah belajar agar menemukan formula dan sistem yang pas dengan bisnis Anda. Yang ketiga, manfaatkan waktu-waktu kecil yang sering diabaikan. Dan pelajaran yang keempat, berani menolak hal-hal yang tidak mendukung tujuan hidup dan kurang produktif.
Banyak orang mengira sukses itu soal bekerja tanpa henti. Padahal kenyataannya, sukses sering lahir dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Waktu tidak pernah bertambah, tidak juga berkurang, tetapi kualitas penggunaannya bisa terus ditingkatkan. Siapapun bisa memulainya, termasuk Anda yang hari ini masih bekerja sebagai karyawan ataupun PNS. Saya yakin, saya bisa, Anda pun pasti bisa lebih baik. Kalau video ini bermanfaat dan membuka cara pandang baru tentang bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dan bisnis, jangan lupa subscribe channel Demi Waktu. Nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang membangun masa depan tanpa meninggalkan amanah pekerjaannya. Karena setiap detik yang digunakan dengan benar bisa menjadi titik balik kehidupan. Bermimpi saat yang lain masih belajar, bekerja saat yang lain masih tertidur, memulai bisnis saat yang lain masih bekerja, dan menikmati saat yang lain masih bermimpi. Salam Demi Waktu.